Halo teman-teman, salam olahraga. Selamat datang kembali di YouTube channel ini, YouTube channel Anton R. Jadi cerita sedikit tentang YouTube channel ini teman-teman. YouTube channel ini sudah lama saya buat. Dan sebelumnya bernama YouTube channel Dorang Bilang. Namun karena beberapa alasan, saya memutuskan untuk menonaktifkan YouTube channel ini sementara. Karena menurut saya tidak ada perkembangan, begitu teman-teman. Namun, kembali lagi, saya setelah beberapa lama menonaktifkan YouTube channel ini, saya memutuskan untuk kembali mengaktifkan YouTube channel ini dan mengganti nama YouTube channel ini dengan nama saya sendiri, YouTube channel Anton R. Begitu teman-teman. Dan dalam video-video yang akan saya buat ke depannya di YouTube channel ini, saya akan membahas berbagai hal yang ada dalam dunia sepak bola, serta berbagai hal yang ada dalam dunia politik. Namun secara monolog seperti ini teman-teman. Jadi saya akan berbicara tentang berbagai hal yang terjadi di dalam dunia sepak bola dan yang terjadi dalam dunia politik. Begitu teman-teman. Sehingga saya memutuskan untuk mengaktifkan kembali YouTube channel ini. Begitu. Namun, dalam video kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang yang lagi ramai kemarin, tentang sepak bola tentunya. Di mana tim sekelas Manchester United dibantai di kandangnya sendiri Old Trafford oleh tim yang baru saja bangkit, Bournemouth. Dan yang kedua, ada Crystal Palace yang harus menyerah di kandangnya sendiri juga oleh sang tamu Liverpool. Dan Liverpool kembali merangsek ke peringkat pertama Liga Inggris. Dan yang ketiga, kita akan bahas tentang tim yang sedang memuncaki puncak klasmen Liga Inggris kemarin, sementara Arsenal yang kalah di kandang Aston Villa. Dan Aston Villa adalah tim satu-satunya tim di musim ini yang belum pernah kalah, mengalami kekalahan di kandangnya sendiri. Sehingga dengan kekalahannya Arsenal, Leganes Arsenal di kandangnya Aston Villa kemarin, membuat Liverpool merangsek masuk dan memuncaki klasmen Liga Inggris di urutan nomor 1, beda 1 poin dengan Leganes Arsenal di urutan nomor 2, dan di urutan nomor 3 adalah Aston Villa yang berhasil mengalahkan The Gunners di kandangnya Aston Villa, yaitu Villa Park. Begitu teman-teman. Jadi kita masuk ke analisis pertama, Crystal Palace versus Liverpool. Jadi teman-teman, Liverpool, anak-anak asuh Jurgen Klopp, kemarin sempat kewalahan di babak pertama teman-teman. Dan sempat diimbangi permainannya oleh tim tuan rumah Crystal Palace. Setelah memasuki babak kedua, tim Liverpool sempat dikejutkan oleh gol di menit ke-57, teman-teman. Itu karena kesalahan antisipasi dari pemain belakang Liverpool. Dari sisi Liverpool juga ada Darwin Núñez yang masih tumpul di depan dan tidak bisa berbuat apa-apa, teman-teman. Sehingga Jurgen Klopp memutuskan untuk mengganti beberapa pemainnya dengan memasukkan beberapa pemain muda seperti Gomez, Konate, Jones, Gakpo, dan Elliot. Dan pada akhirnya Crystal Palace yang sedang kewalahan membuat kesalahan, teman-teman, dengan pemainnya, salah satu pemainnya yaitu Ayew
membuat kesalahan, membuat pelanggaran yang menurut saya sangat tidak diperlukan. Sehingga J. Ayew, pemain Crystal Palace, mendapat akumulasi kartu kuning dan harus mendapatkan kartu merah dari wasit. Sehingga dengan kejadian itu Liverpool berhasil memanfaatkannya dengan baik dan berhasil mencetak gol melalui kaki Mohamed Salah pada menit ke-76 dan Elliot pada pertambahan waktu menit ke-91. Begitu. Lalu kita beralih ke tim yang lagi hancur-hancurnya, Manchester United, yang dibantai di kandangnya sendiri oleh Bournemouth 3-0, teman-teman. Ini menurut saya sudah pasti adalah kesalahan dari sang pelatih Ten Hag, yang mungkin saja Ten Hag terlalu meremehkan dari tim Bournemouth, sehingga formasi yang diturunkan atau skuad yang diturunkan oleh Ten Hag cenderung meremehkan pemain-pemain Bournemouth. Bagaimana tidak, sang Martial yang sudah jelas-jelas bapuk masih dipilih oleh Ten Hag menjadi skuad inti dalam pertandingan tersebut. Dan kita juga bisa lihat bahwa pertahanan belakang dari pemain-pemain Manchester United sangat-sangat rapuh. Apalagi dari sisi Amrabat, Luke Shaw, Reguilon, hancur parah, teman-teman. Serta kita lihat juga beberapa kali Maguire terlalu masuk merangsek ke depan, sehingga membuat pertahanan belakang kewalahan untuk mengantisipasi serangan balik dari pemain-pemain Bournemouth. Begitu, teman-teman. Dan alhasil Bournemouth mampu membantai Manchester United di kandangnya sendiri. Bahkan 3 gol yang seharusnya pemain-pemain MU dan tim Manchester United sedang dalam tren positif, teman-teman. Apalagi sebelumnya mereka baru saja bermain sangat bagus melawan Chelsea dan mengalahkan Chelsea di Old Trafford. Terus sebelumnya mereka mendapatkan penghargaan, 3 penghargaan dalam bulan kemarin, teman-teman. Ada Erik ten Hag sebagai pelatih terbaik di bulan kemarin, Maguire pemain terbaik, dan Garnacho gol terbaik. 3 pemain itu dibalas dengan 3 gol Bournemouth. Jadi semuanya menjadi impas. Alhasil penghargaan itu tidak ada hasilnya, teman-teman. Tidak berguna karena dibalas dengan 3 gol Bournemouth. Oke? Dan kita beralih ke Aston Villa versus The Gunners Arsenal di Villa Park. Mari kita lihat, kita analisis pertandingannya, teman-teman. Jadi Aston Villa menurut saya bermain sangat keras dan mengingatkan saya, cara bermain Aston Villa ini mengingatkan saya pada permainan tim-tim di Liga Spanyol, La Liga. Terlebih gaya bermain dari Atletico Madrid, begitu, teman-teman. Sehingga menurut saya Aston Villa ini bermain terlalu keras dan cenderung kasar. Apalagi mereka sangat menjaga atau mempressing seorang Bukayo Saka. Itulah, teman-teman. Bukayo Saka sangat di pressing ketat. Di sisi kanan Arsenal sangat tidak bisa berbuat apa-apa. Ini terbukti dengan pemain bertahan Aston Villa yang berada di pertahanan kiri banyak mendapat kartu kuning. 4 kartu kuning yang dikeluarkan dari pemain-pemain Aston Villa. Begitu, teman-teman. Sehingga dari sisi Arsenal hanya bisa mengakses pertahanan Aston Villa dari sisi kiri Arsenal, sehingga Martinelli terlihat yang mampu bermain menusuk ke dalam
didukung oleh Zinchenko, namun Martinelli juga tidak bisa berbuat apa-apa, teman-teman. Martinelli memang, namun tidak bisa memanfaatkan peluang dengan baik, begitu teman-teman. Karena setiap crossing yang dilakukan Martinelli selalu mampu dipatahkan oleh pemain-pemain belakang Aston Villa. Yang tentu saja pemain-pemain Aston Villa dengan formasi 4-4-2-nya yang mengandalkan counter attack mampu dan berhasil dengan baik memanfaatkan strategi yang dibuat oleh sang pelatih Unai Emery. Unai Emery sendiri memang punya pengalaman dalam melatih Arsenal, sudah pasti dia mampu membaca dengan baik gaya bermain Arsenal. Dan dari sisi Arsenal yang bermain tanpa Arteta juga sangat kewalahan, teman-teman. Arsenal seperti biasa mampu menguasai pertandingan, namun efektivitas dalam memanfaatkan gol sangat-sangat lemah, teman-teman. Sangat-sangat tumpul di depan, kurang matang dalam memanfaatkan gol, memanfaatkan peluang. Di sisi lain ada penampilan seorang Martinez di gawang Aston Villa yang sangat bagus, teman-teman, yang sangat perform, sehingga patut untuk Martinez patut diacungi jempol, karena menurut saya Martinez adalah man of the match kali ini, begitu teman-teman. Dan dari sisi Arsenal, apa yang mau diharap? Masih tumpul di bagian depan sehingga sulit untuk menghasilkan gol melawan Aston Villa, gitu teman. Sempat terjadi shoot oleh Odegaard, Saka, namun mampu ditepis dengan baik oleh seorang Martinez yang performanya sangat bagus, teman-teman, begitu. Dan seperti biasa, selalu dalam setiap pertandingan itu Arsenal selalu menguasai pertandingan. Namun efektivitas gol oleh pemain-pemain Arsenal masih sangat belum matang, begitu teman-teman. Dan di sisi lain kita akan membahas tentang bagaimana Arsenal ke depannya, teman-teman. Tapi menurut saya Arsenal masih punya peluang sangat besar untuk dapat menjuarai English Premier League, begitu teman-teman. Dan kita akan berbicara dari sisi MU, dari sisi Ten Hag. Menurut saya Ten Hag masih belum layak, hingga saat ini masih belum layak untuk berada di tim sebesar Manchester United, karena masih sangat tidak konsisten dan masih sangat bermasalah dengan ruang ganti dan pemain-pemainnya, begitu teman-teman. Dari sisi Liverpool dan Aston Villa, sudah tentu Liverpool dengan kondisi pemain yang sudah sangat matang dan pelatihnya juga mantap, Jurgen Klopp mantap dalam membaca pertandingan. Menurut saya Liverpool juga bisa menjadi kandidat untuk menjuarai English Premier League kali ini. Tapi buat Aston Villa masih belum bisa dinilai hingga saat ini, teman-teman. Walaupun mereka masih memegang rekor tidak pernah kalah di kandang, tapi masih belum bisa untuk Aston Villa, untuk kita bisa menilai apakah Aston Villa mampu mempertahankannya atau tidak, begitu teman-teman. Oke, itu saja analisis pertandingan dari saya. Tetap stay di YouTube channel Anton R, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya yang akan kita bahas tentang politik dan sepak bola. Oke, see you.